Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana caranya untuk membuat website menggunakan tools Elementor. Nah, untuk itu saya sudah memiliki referensi. Referensinya adalah seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat background halaman depannya ini dengan tulisan yang persis. Saya akan persiskan tulisannya, mungkin gambarnya saja yang berbeda, kemudian ada read more-nya, kemudian ada beberapa kotak ini, kemudian ada kotak-kotak lagi dengan menggunakan Elementor. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Ini tulisannya nanti kalau misalnya mau mencapai halaman ini, kita label utama aja dengan /wp-admin. Enter. Nah, nanti kita akan masuk menggunakan username dan password yang sudah di setting sebelumnya. Ini kita masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, kita akan merubah, membuat halamannya. Kalau misalnya kita lihat di media utama di domainnya, itu tampilannya akan seperti ini. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Begitu juga nanti di HP juga akan terlihat seperti itu. Sehingga saya akan menambahkan tampilan di sini. Caranya yang pertama adalah kita ke laman. Kita silang dulu ini, kita ke laman. Setelah itu tambah baru. Kita tambah baru, kemudian kita langsung sunting dengan Elementor. Ingat bahwa nama halamannya adalah Elementor 148. Di sini sudah terlihat Elementor 148. Nah, oke, seperti ini, selesai. Nah, pertama, dilihat dari sini, itu yang pertama dibuat adalah background ini dengan gambar yang ada dan tulisan 1, 2, 3 dan juga tombol. Oke. Kita masuk ke tanda tambah ini. Jika ingin menambahkan section atau kolom, itu harus menambah. Ingin mengedit ya, ingin melakukan sesuatu harus tanda tambah dulu, kita pencet, kemudian kita bisa pilih apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan itu terserah pilihan kita. Tapi biasanya orang-orang menggunakan yang satu, karena kalau kita menggunakan yang satu bisa banyak gitu yang dapat. Jadi istilahnya satu ini bisa dijadikan 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau 2 juga bisa, tapi nanti akan ribet ngaturnya. Jadi biasanya orang-orang lebih prefer atau lebih menyarankan untuk menggunakan yang pertama ini. Setelah ini kan lebarnya cuma sekian ya. Kita ingin melebarkan sesuai dengan ini, foto ini. Kita pengen lebarnya sekian lah. Ya, pokoknya yang sesuai lah, yang enak seperti apa. Caranya adalah mengatur lebar ini, kita masuk ke tata letak. Nah, di tata letak ini, kita masuk ke tinggi kolom. Nah, kalau lebar ini apa? Lebar ini terkait dengan lebarnya ini ya. Seperti ini. Kemudian jaraknya ini kalau misalnya ada 2 atau 3 itu kita bisa atur jaraknya di sini. Seperti itu, ini strukturnya. Oke, kita tata letak, habis itu kita masuk ke tinggi minimal, masuk ke tinggi, kemudian ke tinggi minimal. Nah, ke tinggi minimal nanti jadinya sekian. Lalu kita bisa atur panjang lebarnya seperti ini. Nah, jadi kita atur dulu ke tinggi minimal, baru kita bisa atur kolomnya seberapa. Nah, di lebar ini, lebarnya itu akan cuma sekian gitu. Jadi kita pengen lebarnya kita perlebar. Nah, nanti akan semakin lebar, semakin besar juga gambar yang bisa di-upload di sini. Saya juga sesuai layar. Nah, kalau sesuai layar ini nanti akan besar sekali. Kita tinggi minimal saja. Oke. Selanjutnya kita menambahkan gambar untuk ada di sini. Kita masuk ke sini. Kita pencet ini tanda 3 di sini. Oh enggak, ya, kita pencet tanda 3 di sini. Kemudian kita mau background-nya itu gambar ya. Kita masuk ke gaya.
Lalu di sini ada latar, kita pilih yang klasik. Sebenarnya ada banyak opsi untuk membuat gambar ini, apa ya, membuat background itu bisa dengan gambar, bisa dengan warna. Tergantung kreativitas masing-masing ini untuk merubah warnanya, bisa dipilih warnanya, bisa juga dengan gradien, gradasi, bisa juga dengan video. Nah, untuk video ini bisa melalui link YouTube. Jadi misalnya punya video di link YouTube yang bagus gitu, terus linknya dimasukkan ke sini, terus kita pilih menit keberapa atau detik keberapa sampai detik keberapa videonya akan ditampilkan sebagai background, itu bisa lewat sini. Atau juga mungkin punya video sendiri meskipun tidak diupload di YouTube juga bisa, tapi menggunakan format MP4 atau MP4. Nah, di situ nanti bisa apa ya? Bisa dimasukkan ke dalam sini gitu. Nah, ini untuk sorotan. Sorotan itu kalau misalnya dipencet gini akan berubah. Nanti akan dilihat ya. Bisa juga dengan slide, atau ada slide ini maksudnya adalah beberapa gambar dan bisa digeser-geser, bisa berbeda-beda slide apa gambarnya. Tapi untuk saat ini karena kita mengikuti ini, jadi kita pakai yang gambar biasa saja. Langsung ke klasik, kemudian tambah gambar, pilih gambar, dan kita pilih asetnya. Kalau misalnya kita sudah punya gambar, perlu diperhatikan juga gambar yang dipilih adalah gambar dengan resolusi yang baik. Karena kalau tidak resolusi yang baik, nanti gambarnya akan pecah. Contohnya ini. Tersisipkan. Nah, gambarnya akan berulang-berulang seperti ini. Dan kalau misalnya kita kepengen, kepengen berulang, pengennya cuma satu gitu. Masuk ke ulangi, jangan ulangi. Kemudian ukurannya itu sesuai dengan ini, sesuai dengan gambar ini. Nah, itu akan pecah seperti ini. Jadi perlu diperhatikan juga untuk pemilihan gambarnya yang resolusinya juga memenuhi dan cukup. Kita masuk ke sini, saya sudah pilih gambar yang resolusinya cukup. Jika tidak diulangi, kita sisipkan. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Resolusinya akan bagus. Kok kurang ke bawah, kita bisa atur, kita ke posisi, kita bisa bikin dia terpusat, bisa kita bikin center left, atau kiri tengah, atau kiri bawah, atau kita bisa atur sendiri, kita masuk ke khusus, kita atur posisinya, sumbu X, sumbu Y-nya. Saya seperti ini udah oke ya, udah 10, kita atur atas bawahnya. Nah, misalnya kita pengen seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, udah oke, maka kita akan klik terbitkan. Nah, ketika udah terbitkan dan ada tulisan hore halaman Anda sudah aktif, kita bisa cek hasilnya di label di domainnya tadi. Kita bisa cek hasilnya seperti ini, tapi kita bisa klik ini. Nah, sudah ada hasilnya. Oke, sudah selesai untuk ini. Selanjutnya adalah kita ingin memasukkan ini. Kita ingin memasukkan nama-nama ini. Oh ya, sebelum itu mungkin saya lupa menjelaskan, ini kan tidak full ya di sini. Ada kayak space atau jarak. Nah, gimana sih caranya biar nggak ada jarak kayak full, kita bisa, istilahnya website ini tuh benar-benar satu full dia gitu. Gimana caranya? Kita kembali dulu, kita lewat ini dulu ya. Kita kembali dulu, kita keluar ke dashboard. Nah, di sini kita pilih ke atribut halaman. Oh, bukan. Kita ke template. Kita ke template, kemudian pilih yang kotak ini, kita ke Elementor lebar penuh atau Canvas Elementor. Pilih salah satunya. Jadi saya pakai Canvas Elementor. Kita sunting dengan Elementor. Oh, sebelum itu kita perbarui dulu. Kita klik perbarui. Nah, setelah selesai diperbarui, kita ke Elementor. Nah, nanti hasilnya akan full seperti ini. Akan full seperti ini. Jadi
tidak tadi kan ada kotaknya ini. Jadinya bisa full seperti ini. Jadi sebelumnya kita diatur dulu di yang tadi. Nah, hasilnya tapi kok ini di bawah ya, saya pengennya agak ke atas. Ya, kita bisa rubah lagi di sini, kemudian di gaya, posisinya, nah, mungkin seperti ini. Kalau nggak mau bolak-balik ke domain awalnya itu kita bisa klik ini, nah nanti jadinya akan seperti ini gitu, bisa kelihatan. Oke, kita ke bawahin lagi. Nah, setelah kita atur keinginan kita sesuai dengan keinginan kita gitu gimana, kita tambahkan selanjutnya adalah tulisannya. Kita masuk ke ini. Di sini kan ada kotak ini ya. Kita ke sini, kemudian kita atur dulu biar dia lebarnya sesuai ya. Kita masuk ke kolom ini, kemudian lebar kolomnya kita sesuaikan. Kita sesuaikan lebarnya. Kita masuk ke lebar penuh biar dia lebarnya bisa lebar selebar ini. Tadi titik 3, kemudian tata letak terus lebar penuh biar kotak ini itu lebarnya akan selebar gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi kita pencet kolom ini, kemudian kita masuk ke titik bintang sini, kemudian kita akan, yang pertama di sini adalah tulisan kecil ini, accounting and taxation. Kita masuk ke, itu adalah tulisan ya, jadi kita masuk ke tajuk, kita drag, kita tahan, kita lepas di sini, kemudian kita bisa mengganti tulisannya itu antara di sini atau di sini. Saya ditulis ganti di sini ya. Accounting and taxation. Oke, N-nya pakai dan seperti ini. Kemudian kita ingin ganti warnanya jadi hitam. Ganti hitam warnanya, kita ke gaya, kemudian ganti warnanya, kemudian penulisannya pakai tulisan apa. Sini saya coba akan pakai tulisan Montserrat. Ini, atau ada juga tulisan favorit saya, yaitu Poppins. Di sini semuanya bisa banyak sekali tulisan, bisa dipilih ada yang seperti ini, atau ada yang seperti ini, sesuai dengan kreasi Bapak Ibu. Di Poppins, kemudian kita ke ukuran. Nah, ukurannya kita bisa atur sebesar apa, mau sebesar ini juga bisa, terserah. Karena itu kecil, jadi saya akan ambil sekian. Dia kecil, tapi dia agak tebal. Maka kita masuk ke ketebalan, bisa langsung pilih bold, maka dia akan otomatis tebal, atau ukur ketebalannya. Bisa 900, 800, 700. Nah, mungkin saya ke 700. Setelah itu, setelah selesai nih yang di sini, maka kita akan masuk ke yang Mary Jones. Gimana caranya? Itu kita ke titik 6 ini, kubus, kemudian kita masuk ke tajuk, kita drag, kita taruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis di sini Mary Jones. Mary Jones, terus habis itu kita atur besarnya. Atur besarnya bisa lewat sini. Tapi karena di sini terbatas cuma sampai H1, kita ke gaya, kita ubah ini warnanya jadi tadi itu misalnya pakai warna biru ini. Nah, kita terserah ya pakai warna apa, pokoknya tahu cara mengganti warnanya. Tulisannya juga kita ganti, misalnya pakai Poppins. Nah, di tulisan ini bisa dilihat ukurannya, sebesar apa. Sebesar ini, tebalannya 700, seperti ini. Saya kasih 700. Kemudian kita bisa kasih jarak hurufnya, misalnya, tapi tidak perlu. Karena kita
tingginya juga bisa kita atur setinggi apa, sebesar apa. Nah, karena ini agak jaraknya agak besar ya, jadi kita atur sekian. Kemudian di sini juga bisa kita atur bayangan teksnya, misalnya kayak kepengen ada efek bayangannya seperti ini. Terus bisa digeser-geser juga efek bayangannya. Saya pikir ini tergolong mudah ya untuk diatur masalah begini. Nah, keburamannya, terus warna bayangannya juga mau warna apa, misalnya warna hitam, bisa. Seperti ini juga bisa. Kita lihat ini nggak ada bayangannya, jadi kita nggak perlu ada bayangan. Selanjutnya adalah tulisan yang kecil ini. Tulisan yang kecil ini kita langsung masuk ke sini aja, kemudian ke penyunting teks. Kita taruh di bagian bawah sini. Nah, seperti itu. Ini udah ada tulisan kecilnya. Kita tinggal atur aja dia supaya dia nggak lebar banget gitu. Caranya gimana? Kita ke gaya, kita atur ke sebelah sini, habis itu kita kelanjutan dan atur marginnya. Marginnya mau sebesar apa? Karena kita nggak mau dia terlalu ke sini, jadi kita gimana caranya biar tulisan itu mepet cuma sampai sini aja misalnya. Kita atur marginnya, di sini adalah sebelah kanan, jadi kita atur margin kanan. Caranya adalah kita klik ini, biar tidak semuanya keubah. Kita atur margin kanannya. Kita atur margin kanannya, nanti dia akan otomatis ke ini sih. Harusnya nah ini untuk margin kiri dia akan semakin ke kiri, tapi karena ini margin kanan dia akan nyimpes gitu. Sampai ke 500 saya coba. Nah, dia akan langsung ke bawah sini, otomatis, secara otomatis. Ini ada 3 baris, jadi saya coba bikin dia menjadi 3 baris. Nah, seperti ini. Kalau mau dilihat nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kan terlalu mepet ke sini ya. Mungkin nanti dulu untuk terlalu mepet, kita selesaikan dulu untuk yang read more ini. Oke, kita langsung aja. Setelah kita rasa udah puas, atau mungkin kita tambahin lagi 900 mungkin ya. Biar dia jadi, oh masih 2, kita lihat jadi 1000. Oke, dia udah 3 gini. Habis itu kita tambahkanlah namanya, ini bukan halaman asli ya, jadi kalau mau lihat halaman aslinya begini. Jadi kita nanti tambahkan tombol. Kita ke titik ini, kemudian ini ada tombol, kita drag, terus kita masukkan ke sini. Selanjutnya adalah kita ubah bentuknya. Tulisan ini kita mau ganti dengan read more. Read more. Oke, kita bisa, misalnya kita mau pencet ini nanti akan membuka membuka halaman baru, itu kita bisa klik tautan di sini. Misalnya ketika mencet ini kita langsung masuk ke google.com. Jadi nanti ketika kita pencet ini nanti masuknya akan ke Google. Kemudian misalnya mau nambahkan icon, nah bisa tambahkan icon di sini, misalnya icon Instagram misalnya. Nah, itu bisa disisipkan, nanti dia akan muncul di sini. Tapi karena kita nggak pakai ya, kita hapus iconnya. Kemudian kita ke gaya, kita atur gaya-gayanya. Ya mungkin ini sudah mulai familiar lah ya, bagaimana cara untuk mengatur, memperbagus gayanya seperti apa, model desainnya seperti apa. Jadi mungkin ini akan saya cepatkan. Nah, karena tombol ini juga bisa kita bikin animasi gitu, bikin sedikit perubahan, kayak kita masuk ke sorotan, nanti kita bedakan. Jadi ketika dipencet gini dia akan berubah. Misalnya kita ganti warna teksnya jadi biru begini. Kalau nanti dia berubah, terus habis itu
warna latarnya akan berubah jadi putih. Jadi saya gantian. Jadi nanti kalau saya dirubah, nah nanti akan seperti ini. Dia akan berubah. Jadi kita sesuaikan aja. Oke, hasilnya akan seperti ini. Jika sudah untuk halaman pertamanya, tapi kita nggak kepengen dia terlalu mepet kan ke sebelah sini. Kita pengennya dia agak ke tengah gitu, ke sebelah sini lah biar lebih enak dilihat. Bagaimanakah caranya? Kita langsung masuk aja ke dia ke bukan ke kolom ini, bukan ke titik 3 ya, ke kolom ini. Kemudian kita masuk ke gaya. Oh sorry, kita masuk ke lanjutan, kemudian ke padding. Ini kita hilangkan tautannya, yang sebelah kiri kita, nah kita atur supaya dia itu agak ke samping gitu. Jadi nggak di tengah. Nah, dia akan masuk ke sini. Kita pengen agak ke tengah sini ya. Tuh, ke tengah. Nah, dia akan ke sini. Nah, ini kan tadi kan udah diatur marginnya. Kita langsung aja ubah. Nah, jadi dia akan hampir sama dengan ini. Nah, setelah sudah selesai seperti ini, gimana nih cara lihatnya di website? Kita bisa lihat di sini tinjau perubahan. Nanti akan membuka, nah nanti akan jadi seperti ini. Tapi masalahnya, nah ini tadi yang saya bilang kalau dipencet bisa langsung masuk Google, kita pencet, nah kita langsung bisa masuk Google. Nanti itu sesuai dengan link. Jadi bisa misalnya ini gambar Instagramnya tokonya Bapak Ibu, terus Bapak Ibu pencet gitu, terus habis itu nanti keluar Instagramnya atau mungkin nomor WhatsApp, sangat bisa. Oke, kita lanjut ke sini. Kita masuk ke bagian bawahnya. Bagian bawahnya di sini adalah service, kemudian why you choose me. Kita masuk ke service dulu. Kita klik tambahkan seperti biasa, kita tambahkan di sini. Nah, akan jadi seperti ini. Kita tulis judulnya dulu. Masuk ke titik 3 ini, tulis judulnya ya, di sini. Kemudian diganti di sini, contohnya adalah apa tulisannya? Services. Pengen di tengah, saya kasih tengah. Terus ini mungkin sudah familiar, saya akan sesuaikan saja. Nah, karena mungkin saya belum menjelaskan bagaimana tentang membuat tabel 3 ini, menjadi 3 ini, kita langsung masuk aja ke tanda titik 3, kemudian kita masuk ke icon box. Kotak icon, nah ini kotak icon kita masukkan ke bawah sini, kita drag ke bawah, nah jadinya akan seperti ini. Kita pilih aja sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, ini tulisannya adalah apa itu? Yang bawah accounting, accounting. Kemudian ini kita bisa pilih ikonnya accounting misalnya, or calculator. Kita sesuaikan aja ya ini ikonnya. Kemudian kita bisa juga ubah warna ikonnya. Nah, karena ini sudah mulai familiar, saya akan cepatkan saja. Oke. Mungkin sebelum saya cepatkan, di sini saya akan mengubah, kan ini kan ke bawah begini ya, gimana caranya biar dia bisa ke samping, seperti ini. Nah, itu tinggal masuk ke sini, kemudian konten, kita scroll ke bawah, nanti di sini ada pilihannya, posisi icon. Bisa di kiri, bisa di atas, bisa di kanan. Karena ini di atas, makanya dipilih di atas, kalau kanan bisa seperti ini, kalau kiri juga bisa seperti ini. Karena ini nanti mungkin sudah familiar ya dengan cara merubah-rubah warnanya, saya akan cepatkan. Nah, karena sudah seperti ini,
klik kanan, terus gandakan, klik kanan, gandakan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita kan kepengennya dia agak ke samping sini ya, nggak terlalu mepet gini, ke sini dan ke sininya, untuk jarak antar ininya nggak terlalu mepet, itu kita bisa atur di padding. Kita atur di sebelah kiri tadi. Ini yang di sana kita atur yang ini. Kita atur, kita sebelah kiri kayak gini. Atau mungkin kalau memang pengen langsung semuanya, yang read more juga, kita aturnya melalui kolom, kemudian kita ke padding, kita kurangi, tambahkan. Dia akan lebih kosong gitu. Jadi untuk yang sebelah sini mungkin nanti akan diatur yang sebelah kanan. Kita juga bisa atur jarak antara kata ini sama ini di Nah, selanjutnya mungkin untuk website saya bisa cukupkan ya, karena ini akan sama caranya dengan yang atas ini pembuatannya. Tapi mungkin saya akan mengenalkan beberapa hal yang menarik, yang sangat fun, yaitu dengan menggunakan motion effect. Jadi sangat bisa sekali untuk membuat motion effect, misalnya seperti ini. Kita kelanjutan, kemudian kita masuk ke efek gerakan. Animasi saat masuknya bisa diatur. Itu terus misalnya yang seperti ini, efek gerakannya akan seperti ini juga masuk, kemudian yang ini juga akan efek gerakannya akan masuk. Ini akan sangat berguna sekali gitu. Kemudian ini bisa masuk juga misalnya efek gerakannya. Lalu ini juga bisa kita edit dengan misalnya sorotan ya, kita ke sorotan, kemudian kita bisa mengganti animasi sorotannya. Misalnya animasi sorotannya pop. Jadi kalau dipencet dia akan bergerak gitu. Nah, seperti itu. Atau mungkin seperti ini ya. Nah, itu bisa. Jadi kalau dipencet nggak lempeng-lempeng aja. Kalau ini kan belum diatur apa-apa, jadi kayak lempeng-lempeng aja gini. Nah, ini bisa kayak, nah bisa seperti itu. Jadi tampilannya akan seperti ini jika ditampilkan nanti ya, ketika ada di website atau domain mebel utama itu nanti dibuka.